Oke, jadi pertama kita akan membahas tentang sistem endokrin. Sebelumnya sudah kuliah atau sudah tutorial? Sudah tutorial pasti ya. Besok tutorial yang kedua. Oke. Tidak membahas terapi. Saya harapkan di tutorial tidak membahas terapi. Oke, kita akan bahas dulu hormon, yaitu seperti neurotransmitter yang dia itu biasanya sifatnya itu hidrofilik, yang terdiri dari protein, glikoprotein, peptid atau amino asid yang mengalami modifikasi. Dan dia itu biasanya memiliki reseptor di permukaan dari sel targetnya. Jadi hormon akan bekerja pada sel tertentu yang memiliki reseptor. Jadi dia akan berikatan. Setelah dia bisa bekerja. Kenapa namanya endokrin bukan eksokrin? Karena endokrin dia tidak memiliki saluran keluar. Endokrin dia dihasilkan oleh asinus yang ada di organ, kemudian akan langsung masuk ke peredaran darah. Itu yang membedakan dengan eksokrin. Kalau eksokrin dia ada duktus untuk mensekresikan dari hasil pengeluarannya. Kalau endokrin dia akan langsung masuk ke pembuluh darah yang akan beredar ke seluruh tubuh. Itulah kenapa dia memiliki reseptor di organ targetnya. Jadi walaupun dia beredar di seluruh tubuh, dia tidak akan sembarangan nempel ke yang bukan organ targetnya. Ini adalah beberapa cara kerja hormon, ada yang parakrin, autokrin, dan juxtakrin. Yang pertama kita bahas dulu hipofisis atau kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini dia kelenjar endokrin yang terdapat di dalam rongga kranium. Jadi dia barengan dengan otak dan sistem saraf pusat. Ukurannya kecil, kurang lebih beratnya 1,5 gram, jadi sebesar biji kacang. Nah, dia terletak di rongga di sela tursika, di tulang sphenoid. Kemudian dia itu terdiri dari beberapa bagian. Komponen neural disebut juga dengan neurohipofisis. Dia berasal dari diencephalon atau yang di bagian infundibulumnya. Kemudian ada bagian oral komponen yang dia itu merupakan terbentuk dari penonjolan rongga ektoderm yang membentuk Radke pouch. Jadi dia memang secara embriologi pun dia berbeda. Hipotalamus dibagi dua, anterior dan posterior. Kalau anterior dia dibedakan menjadi 3 bagian, pars tubralis, intermedia, dan pars distalis. Kalau yang posterior dia itu infundibulum sama pars nervosa. Karena dia itu asal embriologinya dari 2 bagian yang berbeda, jadi dia merupakan 2 area berbeda yang menghasilkan hormon berbeda. Kalau yang posterior kita sebut dengan neurohipofisis dan yang anterior kita sebut dengan adenohipofisis. Jadi masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda. Kalau ini gambaran histologinya, jadi organnya itu kecil, jadi ketika di gambaran histologi dia itu akan berbeda. Kalau bagian yang pars nervosa, dia itu gambarannya akan menyerupai astrosit yang berada di sistem saraf pusat. Kalau yang bagian anterior, dia warnanya lebih biru, jadi lebih mudah dilihat selnya. Ini adalah anyaman pembuluh darah yang terdapat di sekitar hipofisis. Pituitari ini dia itu mengatur kerja dari hormon yang beredar di seluruh tubuh. Jadi ketika
ada gangguan di pituitari, dia bisa berefek ke organ lainnya. Dia secara anatomiknya dibagi dua, anterior dan posterior. Nah, di bagian anterior dia menghasilkan growth hormone, kemudian ada thyroid stimulating hormone. Nah, jadi memiliki fungsi yang bekerja di organ tubuh lainnya. Jadi ketika ada gangguan di pituitari, biasanya nanti akan munculnya gejala itu di organ target dari si hormon yang dihasilkan. Kemudian adenohipofisis, dia secara embrionik berasal dari kantong hipofisial yang ada di depan. Kemudian dia dibagi menjadi beberapa pars. Yang pertama adalah pars distalis. Pars distalis itu merupakan bagian yang paling besar dari adenohipofisis. 75% dari adenohipofisis terdiri dari pars distalis. Dia dilapisi oleh kapsul fibrus yang tipis. Nah, dia terdiri dari sel-sel endokrin yang warnanya tuh, kalau warna sel endokrin itu warnanya kebiruan, jadi cenderung warnanya lebih ungu gelap. Itu yang membedakan sama yang pars nephrosa. Pada pars distalis dia ada dua kelompok sel yang memiliki yang menyerap pewarnaannya berbeda, yaitu ada yang kromofil dan kromofob. Kromofil dia itu merupakan sel sekretori di mana hormonnya itu disimpan dalam granula yang berada di sitoplasma. Nah, kromofil ini dia granulnya itu ada dua, ada yang basofil sama yang asidofil. Kalau yang basofil dia warnanya lebih biru, lebih ungu. Kalau asidofil dia akan menyerap pewarnaan merah lebih banyak, jadi warna selnya lebih kemerahan. Secara histologi dia tuh hanya bisa dibedakan menjadi sel yang basofil sama asidofil, tergantung dari jenis granula yang menyerap warna pewarnaannya. Tapi kalau di ultrastruktur, jadi tergantung dari hormon yang dihasilkan, dia itu memiliki beberapa jenis sel. Tapi pemeriksaan untuk jenis hormon yang dihasilkan ini hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan imunohistokimia. Jadi menggunakan antibodi hormonnya yang akan berikatan dengan pewarnaan sehingga memberikan warna beda, bisa dipetakan. Secara teori, sel yang asidofil itu menghasilkan growth hormone, prolaktin, yang akan berefek pada pertumbuhan tulang dan otot dan menghasilkan susu. Kalau yang sel basofilik, dia itu sel yang menghasilkan kortikotrop, gonadotrop, dan tirotrop. Ini biasanya memiliki organ target ada di adrenal cortex, gonad, tiroid. Nah, sebagian besar sel yang ada di pars distalis ini menghasilkan somatotrop. Itulah kenapa sebagian satu sel somatotrop menghasilkan somatotrofin atau growth hormone. Itulah kenapa kalau ada tumor di adenohipofisis seringnya orangnya gigantisme. Jadi karena growth hormonnya berlebih, tidak berhenti, dia akan tumbuh terus menerus. Kemudian gonadotrop yang ada di sana juga akan menghasilkan dua jenis glikoprotein, yaitu ada FSH dan LH atau ICSH pada laki-laki. Nah, selain itu dia juga ada ACTH. Nah, ini kalau hormon di pars distalis pada adenohipofisis, dia tuh memiliki organ targetnya luas. Yang saya sudah bilang, dia seluruh tubuh tuh dipengaruhi oleh hormon dari pars distalis adenohipofisis. Kalau terjadi tumor, lihat dulu gejala yang ditimbulkan. Biasanya keluar air susu, nah itu biasanya ada tumor di daerah hipofisis yang menghasilkan laktotrop. Jadi kalau misalnya suatu saat dapat pasien laki-laki datang bilang menghasilkan air susu, cek dulu di kepalanya, jangan-jangan dia ada
tumor di hipofisis. Jadi kalau laki-laki atau perempuan yang menghasilkan ASI di luar kehamilan, cek dulu, jangan-jangan dia ada tumor yang menghasilkan laktotrop. Kemudian kalau yang tadi kan selnya sudah yang kromofil sama kromofob. Nah kalau yang kromofob dia itu biasanya menyerap pewarnaannya lemah. Biasanya dia tidak memiliki granula sekretory dan biasanya itu terdiri dari kelompok yang heterogen. Biasanya sel-sel progenitor. Agak gema ya, tapi ya sudahlah. Ini adenohipofisis pars distalis. Ini kalau lihat di atlas, gambarnya bisa kelihatan jelas mana yang asidofilik, mana yang basofilik, mana yang kromofob. Kalau pewarnaannya baik dan pengawetan jaringannya baik, maka kita bisa melihat mana yang dia sifatnya asidofilik, mana yang basofilik, dia akan kelihatan jelas. Kalau yang asidofilik warnanya lebih merah, kalau yang basofilik dia akan warnanya lebih ungu atau biru. Tapi kalau pewarnaannya kurang terlalu jelas ya ngelihatnya yang di gambar satunya samar-samar. Kalau sel yang kromofil dia biasanya tidak terwarna karena sitoplasmanya jadi kelihatan seolah-olah jernih. Kalau sitoplasmanya jernih dia biasanya gampang teroverlap oleh sel-sel lain yang memiliki sitoplasma lebih luas. Adenohipofisis ada juga bagian pars tubralis, itu yang bagian kecilnya ya, yang bagiannya seperti tadi kayak corong, yang dia berada di sekitar infundibulum dari neurohipofisis. Nah, sebagian besar sel yang ada di pars tubralis adalah gonadotrop. Kemudian ada pars intermedia. Nah, ini adalah area sempit yang berada di antara pars distalis adenohipofisis sama pars nervosa. Pada pars intermedia dia biasanya terdiri dari sel basofil atau kortikotrop dan ciri khasnya adalah dia itu ada kista-kista kecil berisi cairan yang menyerupai koloid seperti pada tiroid yang merupakan sisa-sisa dari embrionik yang tadi yang hypophyseal pods itu. Kemarin di tutorial LO-nya dapat yang fisiologi kontrol hormonal oleh hipofisis enggak? Enggak. Ya sudah. Pada bagian anterior pituitary itu dia biasanya dikontrol oleh peptide yang dihasilkan oleh hormon hipotalamus. Biasanya dia dihasilkan oleh neuron yang ada di sekitar ventricle 3 yang berfungsi untuk menstimulasi sekresi sel-sel yang spesifik. Sedangkan ada juga yang namanya hypothalamic inhibit factor. Jadi kalau di hormonal dia itu ada yang namanya feedback negatif. Feedback negatif itu nanti yang jelas terlihat pada hormon tiroid. Yang paling gampang belajarnya di hormon tiroid. Jadi ketika hormonnya sudah terasa cukup, maka akan ada sinyal yang sampai ke hipofisis untuk menurunkan produksi dari si hormon tiroid. Pembagian dari sel yang ada di hipofisis bisa dilihat bahwa sebagian besar sel yang ada itu adalah somatotrop. Makanya sebagian besar adenohipofisis, tumor pada hipofisis itu akan memberikan efek gigantisme karena produksi somatotropnya berlebih. Kalau yang lain karena jumlahnya kecil, jadi ketika meningkat pun tidak akan terlalu memberikan gangguan. Apalagi kalau misalnya hormonnya itu hormon yang
seks hormon ini tidak terlalu memberikan gangguan. Yang sering memberikan timbul gangguan adalah di laktotrop ini atau di somatotrop. Kemudian yang kedua adalah neurohipofisis. Neurohipofisis itu adalah hipofisis bagian yang posterior. Dia terdiri dari pars nervosa dan tangkai infundibulum. Jadi kenapa namanya neurohipofisis? Karena dia itu terdiri dari jaringan neuron yang dia itu terdiri dari akson yang tidak bermielin yang ada di sana. Jadi warnanya pun lebih mudah dikenali karena dia lebih pucat. Jadi sel-selnya itu malah dibilang menyerupai astrosit, tapi disebutnya pituitsid karena dia ada di pituitari. Jadi kalau di neurohipofisis hormon yang dihasilkan tuh nggak banyak, dia cuma ada dua, yaitu ADH, antidiuretik hormon, dan oksitosin. Dia berada di neurosekretory body atau hearing body yang dia itu mengandung granula-granula yang terdapat neurofisin 1 dan 2. Jadi ketika ada rangsangan dari saraf, dia akan melepaskan hormon-hormon ini yang akan dilepaskan ke sirkulasi. Neurohipofisis beda sama yang tadi adenohipofisis. Kalau neurohipofisis dia mirip jaringan otak, sel-selnya terdiri dari sel-sel yang spindle, dia lebih mirip astrosit, dia sitoplasmanya lebih panjang, makanya dibilang mirip astrosit. Antidiuretik hormon dilepaskan ke peredaran darah jika dari tubuh itu menangkap adanya gangguan dari perubahan dari si darah itu. Nah, biasanya dapat dirasakan di osmoreseptor sel yang ada di hipotalamus yang akan melepaskan si ADH ini dari neuron supraoptik. Antidiuretik hormon yaitu berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas dari ductus renalis sehingga dia akan menahan air yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada juga hormon oksitosin. Jadi kalau neurohipofisis kan cuma dua, ADH sama oksitosin. Oksitosin merupakan hormon yang bekerja pada sel otot polos. Nah, oksitosin ini berperan penting ketika nanti dalam proses melahirkan. Jadi setelah melahirkan ada kontraksi dari sel otot polos. Nah, sel otot polos yang ada di uterus dia akan berkontraksi supaya tidak terjadi perdarahan, dan sel otot polos yang ada di ductus mame akan mengeluarkan ASI sehingga kerja oksitosin sangat berperan pada proses melahirkan dan menyusui. Kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal merupakan kelenjar atau yang tenarnya namanya anak ginjal, yaitu terdapat sepasang di bagian superior pole dari ginjal. Dia tidak terlalu kelihatan karena secara anatomi dia itu dikelilingi oleh jaringan lemak. Kemudian yaitu bentuknya pipi, bentuknya bilangnya bulan sabit, ukurannya 4-6 cm. Kemudian masing-masing kalau pada orang dewasa itu 8 gram. Kemudian dia memiliki dua regio, yaitu adrenal yang berwarna kekuningan itu bagian korteks, dan yang berwarna merah kecoklatan itu yang bagian medula. Adrenal korteks, jadi adrenal itu kan terdiri dari korteks dan medula. Dia terdiri, walaupun dia dalam satu organ, tapi embrioniknya dia itu asalnya berbeda. Itulah kenapa, karena perbedaan embriologi ini
nanti ketika jadi tumornya akan memberikan gambaran yang berbeda juga. Kalau yang korteks dia dari mesoderm, kalau medula dia dari neural crest. Itulah kenapa kalau yang di korteks nanti jadinya karsinoma. Kalau yang di mesoderm, kalau yang dari medula nanti dia jadinya gambarannya antara pheochromocytoma atau gangliositoma. Jadi karena asalnya beda, ketika terjadi keganasan maka akan memberikan gambaran berbeda. Di kelenjar adrenal sendiri memiliki plexus yang terdiri dari arteri suprarenal yang berasal dari arteri abdominal yang lebih besar. Kalau korteks adrenal yaitu terdiri dari sel-sel yang menghasilkan steroid. Intinya biasanya selnya itu warnanya lebih merah, intinya bulat di tengah. Kalau yang di korteks dia itu gambarannya menyerupai epitel. Jadi bentuknya itu seperti epitelial tapi menghasilkan sel steroid. Kelenjar adrenal yang korteks dibagi menjadi beberapa zona. Jadi ada beberapa lapisan. Yang pertama itu zona glomerulosa, dia itu 15% dari korteks, dia itu padat, kemudian terdiri dari sel-sel yang kolumner sampai yang piramida. Kemudian sel ini menghasilkan mineralokortikoid yang biasanya paling gampang contohnya adalah aldosteron. Kemudian ada zona fasciculata, dia 65-80% dari korteks, jadi dia memiliki ketebalan yang paling banyak. Kemudian sel-selnya itu polyhedral dengan lipid droplet. Kalau sel ada lipid droplet, biasanya warnanya jernih, sitoplasmanya jernih, jadi cuma bisa kita lihat intinya aja. Dia menghasilkan utamanya glukokortikoid. Jadi ini kalau adrenal, kalau dipotong dia ada kapsul, jaringan ekafibrus tipis, kemudian ada korteks dan medula. Jadi di bawah kapsul adalah zona glomerulosa. Kemudian ada zona fasciculata yang paling tebal, dia warnanya akan lebih pucat daripada yang di atasnya. Ini ada zona reticularis dan di bawahnya ada medula. Bisa dilihat ya perbedaannya ya. Kalau yang di glomerulosa dia akan lebih biru, dia sel-selnya bentuknya bulat-bulat dan tersusun seperti kelenjar kayak glomerulus. Kemudian yang di fasciculata dia karena dia ada lipid, jadi dia sel-selnya lebih jernih sitoplasmanya. Kemudian ada medula adrenal. Medula adrenal dia itu terdiri dari sel-sel yang bentuknya polyhedral, kapilernya yang sinusoid, dan ada sel-sel ganglion parasimpatik. Medullary parenchymal cell atau chromaffin cell dia itu berasal dari neural crest yang di postganglionic neuron. Kalau yang di sel chromaffin dia menghasilkan katekolamin antara epinefrin dan atau norepinefrin. Kemudian jadi epinefrin secreting cell ini ditemukan ada yang disebut dengan kromogranin. Nah, kromogranin ini adalah salah satu salah satu komponen yang ada dalam sel neuroendokrin yang kita gunakan dalam pemeriksaan. Jadi ketika kita mau periksa sesuatu, apakah ini suatu tumor neuroendokrin, kita cek pakai kromogranin. Nanti epinefrin dia bersifat meningkatkan heart rate, kemudian dilatasi bronkiolus, kemudian dilatasi dari arteri yang ada di jantung dan otot lurik. Kalau norepinefrin dia akan vasokonstriksikan pembuluh-pembuluh darah di saluran cerna, kemudian di kulit, kemudian meningkatkan aliran darah ke jantung. Nah,
Kedua hormon ini berperan dalam pemecahan glikogen, sehingga nanti glukosa darah akan meningkat. Kalau medula adrenal, dia sel-selnya lebih biru, kemudian dia lebih bulat, sel-selnya sehingga memberikan gambaran yang berbeda sama zona-zona yang ada di bagian korteks. Kemudian dia juga ada anyaman pembuluh darah. Kalau masih ingat di modul hematologi ya, ada berapa jenis anyaman pembuluh darah, nanti dibaca lagi. Tapi kalau yang di sini adalah tipe yang sinusoid, jadi memiliki lubang kapilari yang lebih besar. Ini kelewatan. Jadi kalau di korteks tadi yang paling dalam, dia akan berbatasan dengan medula, adalah namanya zona reticularis. Dia kurang lebih 10% dan dia biasanya sel-selnya lebih sedikit. Di sini dia tuh menghasilkan selnya menghasilkan kortisol yang menghasilkan hormon DHEA yang akan dikonversikan menjadi testosteron. Kalau di yang fasciculata dia mengandung lipid droplet, kalau yang di reticularis lipid dropletnya berkurang, jadi warnanya akan lebih berwarna, dan dia mengandung pigmen lipofusin, jadi warnanya itu nanti agak kekuningan. Oke. Kemudian ada pancreatic islet. Jadi kenapa dibilangnya pancreatic islet? Karena pankreas itu secara teori dia itu organ yang menghasilkan endokrin dan eksokrin. Jadi dia itu organ endokrin dan organ eksokrin. Eksokrinnya ketika nanti di modul gastrointestinal, endokrinnya ada di modul ini. Pancreatic islet dia itu terdapat di pankreas. Dia terdapat di seluruh pankreas, terutama ada di bagian ekornya. Kemudian dia 100-200 mikrometer diameter, terdiri dari kelompok-kelompok sel. Dia berasal dari pancreatic acinar tissue. Kemudian selnya terdiri dari sel-sel yang bulat poligonal. Kemudian dia dikelilingi oleh parenkim pankreas. Pada perwarnaan yang rutin, pada histopatologi, histologi yang reguler yang sering dilakukan, nanti pancreatic islet ini akan terdiri dari area-area yang lebih pucat di jaringan sekitarnya. Jadi warnanya lebih muda, biasanya berbentuk bulat, dikelilingi oleh jaringan asinar dan ductus pankreas yang eksokrin. Kalau di di insula pankreas ini terdiri dari beberapa sel, yaitu ada sel alfa, beta, delta, dan ada sel-sel minor yang ada yang disebut dengan PP sel. Kalau yang alfa dia menghasilkan glukagon, kemudian kalau yang beta dia menghasilkan insulin, kemudian delta dia menghasilkan somatostatin, kalau yang PP dia itu menghasilkan pancreatic polypeptide. Ini adalah pancreatic islet. Jadi ada ductus dan acinus. Kalau insula pankreas atau kita sebut dengan islet of Langerhans, itu nanti biasanya ada pulau-pulau yang lebih pucat. Itulah ada yang disebut dengan insula Langerhans. Itulah tempat di mana sel-sel yang tadi neuroendokrin itu berada. Ini adalah komponen endokrin dari pankreas. Ya, bisa dilihat kalau dia warnanya lebih pucat dibanding ductus acinus di sekelilingnya. Kemudian ada yang namanya diffuse neuroendocrine system. Nah, diffuse neuroendocrine system ini merupakan
sistem endokrin yang terdiri dari kelompok sel-sel enterokromafin yang mirip sama di pankreas, yang dia itu tersebar di seluruh traktus digestivus. Dia berasal dari sel endodermal yang menghasilkan polipeptide dan neurotransmitter yang seperti serotonin. Biasanya tidak terlalu kelihatan, tapi kalau diperiksa imunohistokimia dia akan kelihatan. Ini ada tiroid. Tiroid itu terletak di leher bagian depan normalnya, tapi nanti kalau belajar embriologinya, tiroid itu dia kan dari tulang hyoid, dia harus turun ke leher melalui ductus tiroglossus. Tapi pada beberapa orang dia nggak turun berhenti di leher, tapi sampai kebablasan masuk ke rongga torak. Jadi ada beberapa orang yang tiroidnya itu tidak di leher tapi di rongga torak, dan biasanya itu ketahuannya nanti ketika terjadi neoplasma di sana. Tiroid letaknya itu sepasang, bilangnya itu butterfly like, dikelilingi oleh pembuluh-pembuluh darah. Dia dibungkus oleh kapsul jaringan ikat fibrus yang tipis, dan dia itu disebut terdiri dari folikel-folikel limfoid yang lumennya mengandung massa koloid eosinofilik, jadi warnanya pink. Kemudian tiroid merupakan organ di mana hormon itu dihasilkan dan disimpan. Biasanya hormon itu tuh bisa menyimpan sampai 3 bulan. Koloid yang berada di dalam lumen tiroid itu merupakan kumpulan dari glikoprotein tiroglobulin yang merupakan prekursor dari hormon tiroid yang aktif. Tirosit atau sel folikular yaitu bentuknya itu bervariasi tergantung dari aktivitas tiroid stimulating hormone. Kalau dia aktif, dia bentuknya itu epitel folikelnya akan dilapisi oleh epitel kolumner yang rendah. Kalau dia yang hiperaktif, dia sampai terjadi squamous karena selnya akan sitoplasmanya akan meluas. Kalau dia tidak aktif, dia bisa berbentuk seperti kuboid. Kalau dia jadi kista, dia akan isi dari lumen itu akan menekan ke dalam ke epitelnya, sehingga memberikan gambaran seperti epitel gepeng. Kemudian ada juga yang disebut dengan sel parafolikuler atau sel C, yang dia itu ditemukan di lamina basal dari epitel folikular. Dia biasanya bentuknya besar, sitoplasmanya lebih kasar, dan dia memiliki kalsitonin granulus. Di manusia, kalsitonin dan sel parafolikuler yang terdapat di parafolikular sel ini berfungsi untuk regulasi dari vitamin D dan kalsium. Ini kelenjar tiroid di mikroskopik. Kalau yang ada tandanya L itu adalah lumen. Nah, yang warna pink di dalam lumen itu adalah koloid. Kalau yang C itu adalah sel C, itu yang sel yang berfungsi untuk menghasilkan kalsitonin. Kemudian ada paratiroid. Nah, kalau tiroid itu kan sepasang kanan kiri, di tengahnya ada ismus. Kalau paratiroid itu ada 4. Ukurannya itu sebesar kacang tanah, yaitu terletak di bagian posterior dari tiroid. Biasanya dia itu nempel di kapsulnya dari tiroid. Itulah kenapa kadang kalau operasi tiroid, kadang paratiroidnya keambil karena memang dia nempel dan sulit dipisahkan. Dia berasal dari pharyngeal pods, dia nempel di thymus. Kalau beberapa kadang dia tidak, karena dia berasal dari area yang sama. Kemudian dia harus bermigrasi ke tiroid. Sel endokrin di paratiroid namanya ada Schiff cell. Schiff cell ini bentuknya sel poligonal kecil, intinya bulat, warnanya pucat dengan sitoplasmanya asidofilik.
Nah ini mengandung granul yang mengandung polipeptide paratiroid hormon. Kemudian ada yang namanya sel oksifil. Nah sel oksifil ini ukurannya lebih kecil, kemudian dia berkelompok dan dia itu biasanya ukurannya lebih besar dari sel prinsipal. Kalau dia semakin tua, dia akan semakin berkurang. Jadi kalau pada paratiroid, orangnya makin tua, maka jumlah selnya akan makin sedikit digantikan oleh lemak. Ini gambaran paratiroid. Jadi ada yang sel oksifil sama chief cell. Paratiroid hormon itu memiliki 3 target utama, yaitu merangsang osteoblas. Nah, apa fungsi osteoblas? Dia meresorpsi kalsium, jadi dia menjaga keseimbangan antara pembentukan dan resorpsi dari si matriks tulang. Kalau dia produksinya meningkat, maka nanti orangnya gampang osteoporosis. Kemudian dia juga bekerja di ginjal untuk merangsang reabsorpsi dari kalsium. Kemudian PTH ini biasanya dia meningkatkan absorpsi kalsium pada usus halus dengan aktivasi vitamin D. Jadi ada 3 target utamanya. Kemudian ada glandula pineal. Nah, glandula pineal ini biasanya bentuknya kecil, bentuknya seperti pine cone. Biasanya dia itu meregulasi irama sirkadian. Dia itu berasal dari neuroectoderm di ventricle 3 yang berhubungan dengan otak via vaskulator. Jadi ada tangkai pembuluh darah. Sebagian besar selnya disebut dengan pinealosit, bedakan sama pituisit ya, walaupun sama-sama mirip. Dia itu secretory cell dengan sitoplasmanya basofilik, jadi warnanya lebih biru. Kemudian dia menghasilkan melatonin yang berfungsi mengatur dari irama sirkadian sehari-hari. Melatonin dilepaskan dari pinealosit yang dipengaruhi oleh gelap. Jadi itulah kenapa kalau tidur lebih baik gelap biar melatoninnya keluar. Selain itu di pineal gland juga ada astrosit yang termodifikasi. Dia biasanya selnya lebih spindle daripada yang astrosit. Kemudian biasanya dia ditemukan di area perivaskular. Kalau di pineal gland dia itu ada endapan dari garam kalsium dan magnesium yang membentuk namanya corpora arenacea atau brain sand. Ini adalah salah satu gambaran yang membedakan glandula pineal dengan bagian yang lain. Oke, ini kalau ringkesannya. Jadi kalau adrenal ada korteks dan medula, apa yang dihasilkan. Kemudian ada pankreas. Pankreasnya endokrin ya, kita nggak belajar yang eksokrin ya. Jadi yang enzim-enzim nanti. Kemudian ada tiroid, apa aja yang dihasilkan. Kemudian ada paratiroid dan glandula pineal. Oke, selesai.